ketika Anda melakukan sebuah kesalahan, harusnya Anda cuma bilang bahwa, oke, saya melakukan sebuah kesalahan. And that's it. Nah, kebanyakan orang yang self-talk-nya negatif, mereka akan mengatakan bahwa saya bodoh. Hello guys. So, video kali ini saya pengen ngobrolin lagi saya pengen mengulang sebenarnya tentang self-talk. Ya, jadi banyak di antara kita yang, saya sebutnya adalah chicken mindset. Kemudian, nggak usah ngomong chicken mindset. Banyak yang mau bisnis nggak berani. Karena mungkin pernah gagal di bisnis sebelumnya. Pengen belajar public speaking, pengen jadi content creator. Tapi saya bukan orang di depan panggung, tapi saya tidak punya konten, tapi saya tidak punya macam-macam lah ya. Saya nggak tahu mau ngomong apa. Saya nggak terbiasa dan sebagainya. Well, itu adalah banyak self-talk yang sering muncul. Jadi gimana caranya supaya kita maju? Nah, pertanyaan saya adalah, apakah Anda mau mencapai goal Anda? Apakah goal Anda itu cukup penting sehingga Anda mau melewati rintangan self-talk yang tidak memberdayakan tadi itu? Karena kalau misalnya nih, goal Anda nggak penting, maka akan lebih kuat power dari self-talk yang negatif tadi. Tetapi kalau goal Anda penting banget, hidup dan mati misalnya, atau misalnya membawa orang tua Anda jalan-jalan, naik haji, umroh, whatever sih, terserah. Anda mau beliin rumah buat orang tua misalkan, mau beliin mobil buat adik misalkan. Kalau itu strong enough, cukup kuat, maka Anda mungkin memiliki kemauan yang bisa mengalahkan namanya self-talk yang negatif tadi. Nah, tapi kita lihat sekarang, self-talk ini apa sih yang menjadi problem sebenarnya? Saya list beberapa. Misalnya, ketika Anda melakukan sebuah kesalahan, harusnya Anda cuma bilang bahwa, oke, saya melakukan sebuah kesalahan. And that's it. Nah, kebanyakan orang yang self-talk-nya negatif, mereka akan mengatakan bahwa saya bodoh. Jadi, beda ya. Saya melakukan kesalahan dan saya bodoh. Saya melakukan kesalahan adalah hal yang normal. Semua orang bisa salah. Nggak ada yang namanya perfect, right? Oke, tidak ada namanya perfect. Nah, ketika Anda melabel diri Anda, maka kesalahan ini jadi melekat. Kalau saya melakukan kesalahan, berarti cuma sekali salah, which is Anda bisa memperbaiki hal itu, supaya next-nya tidak salah lagi. Tetapi ketika Anda mengatakan bahwa saya bodoh, maka ini melekat. Besok juga Anda tetap bodoh. Apa yang membuat Anda berbeda hari ini dan besok? Kemarin, hari ini, dan besok. Apa yang membuat Anda berbeda? Itu labeling itu yang problem gitu. Nah, sama ya. Kalau misalkan Anda bilang kayak misalkan, ini susah banget nih. Kayaknya ini yang oke ya. Maksudnya kalau ini kayak misalkan saya lagi, let's say belajar gitar gitu. Kayaknya bahkan saya tidak menggunakan kata susah. Saya menggunakan, anak saya juga tahu tidak menggunakan kata susah. Saya menggunakan kata challenging, it's tricky, it's quite challenging. Kita butuh effort lebih, kita butuh jam terbang lebih. Belajar forex trading juga kayaknya masih setahun nih belajar, belum 2 tahun. Orang-orang profitnya masih 2 tahun nih. Oke, kayaknya saya perlu menambah jam terbang saya nih untuk belajar nih. Tapi kalau Anda mengatakan kayak saya nggak mampu deh kayak begini, berarti itu kan langsung ke kemampuan Anda nih. Kayaknya saya nyerah deh, saya nggak mampu deh. Jadi pemilihan kata-kata ini loh yang menjadi problem sebenarnya. Jadi sekarang gimana nih? Ya, Anda analisa sendiri. Sekarang gimana? Solusinya simpel. Saya kasih solusinya. Oke, ini saya tulis di sini. Kalau Anda memiliki pemikiran negatif, Anda tulis pemikiran begitu muncul, itu Anda tulis. Apapun bentuknya Anda tulis. Bahkan quite interesting kemarin saya berbicara dengan family gitu ya, masih family saya gitu. Belajar positive thinking. Dia belajar positive thinking. Self-affirmation. Begitu dia mengatakan hal yang positif, negative thinkingnya begitu kuat dan negative thinkingnya mengatakan positive thinkingnya adalah penipuan. Amazing ya. Saya mengatakan ke dia bahwa saya pernah melewati semua itu karena saya dulu tahun 2008 saya pernah terkena namanya panic attack dan saya nggak tahu itu panic attack. Saya pikir itu adalah hal yang sakit biasa. Sampai akhirnya di 2009 saya baru menyadari itu adalah panic attack dan saya membutuhkan waktu sekitar 9 bulan untuk memperbaiki self-talk saya karena very dangerous. Kalau Anda cuman kecil-kecil kayak tadi, saya bodoh lah, apalah, saya emang nggak bakat lah dan sebagainya, nggak kentara teman-teman.
Saya udah mengalami yang lebih parah banget di panic attack. Karena begitu negativity itu muncul, badan saya tuh sakit secara fisik. Mulai kembung lah, deg-degan, keringet dingin, mata saya ngeblur, nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri. Instan. Like, bener-bener instan. Saya punya gym. Kemudian kemarin saya menanamkan mindset. Kalau punya gym, saya harus six pack. Oke, badan saya harus kayak atlet gitu. Karena saya punya gym. Saya punya company suplemen. Begitu saya ngomong kayak begitu, bahwa saya nolak. Tahu nggak Anda apa yang terjadi? Begitu saya ngangkat beban, in 10 minutes, gula darah saya tuh ngedrop di bawah normal. 69, guys. Gula darah normal tuh 100, 120 mentok habis makan. Ya kan, 90 sampai 120. Saya nge-gym 10 menit, itu 69 saya tes. Karena saya punya alat tesnya gitu. Saya ke dokter. Dibilang, kalau mau olahraga jangan perut kosong. Minum air gula. Lah saya olahraga nggak perut kosong sih. Saya minum air gula. Dan tetap 69. Crazy gitu. Saya ke dokter yang lain, jangan dikasih air gula, itu bahaya gitu. Oke, ke dokter yang lain. Kamu mesti MRI, kamu mesti periksa dalammu. Siapa tahu pankreasmu itu mengeluarkan insulin yang terlalu ini. Maybe ada cancer or something gitu. MRI, lengkap. Dibawa ke dokter spesialis. Ada berapa dokter spesialis? Karena teman saya juga spesialis. Dibawa ke teman-temannya. Ini nggak valid, ini bukan cancer dan sebagainya gitu. Jadi, akhirnya apa ketemunya? Ketemunya adalah ketika saya ditanya, Dan, kok nggak nge-gym? Iya, gula darahku ngedrop. Begitu terjadi pattern, saya sendiri menyadari bahwa pattern itu melindungi something. Yaitu adalah permintaan saya untuk menjadi six pack tadi, untuk menjadi badannya jadi dan sebagainya. Ternyata bawah sadar saya nggak mau terima. Nah ini perang self-talk, teman-teman. Ini bukan bikin panic attack, ini udah psikosomatis nih. Bayang ya, nge-gym 10 menit aja udah ngedrop kayak begitu, keringet dingin dan sebagainya, ambruk begitu. Nah, ketika akhirnya self-talknya saya ubah, enggak harus six pack kok, don't worry kok. Yang penting kamu olahraga aja, sehat aja gitu. It's okay, 20 menit, 30 menit, langsung sembuh. Besoknya udah nggak pernah, sampai hari ini saya udah nggak pernah problem lagi. Saya mau nge-gym setengah jam, kayak nggak ada masalah. Saya mau angkat beban sampai berat banget begitu, sekarang I'm okay gitu. Sekarang udah better daripada dulu. Dulu bener-bener nggak bisa nge-gym sama sekali. Nah, itu perang self-talk. Dan saya sudah ngalamin bolak-balik. Nggak sekali aja. Panic attack iya, psikosomatis iya, dan sebagainya. Kuncinya adalah penguasaan self-talk. Karena self-talk is very dangerous. Balik lagi, kenapa saya bisa cerita di video kali ini? Karena saya udah ngalamin yang paling berat. Yang bener-bener kalau salah itu kena ke fisik. Nah, kalau Anda sekarang kan belum sampai ke sana. Maybe ada beberapa message ke saya bahwa pernah kena panic attack atau lagi kena panic attack. It's okay, guys. It's all about self-talk. Jadi, ketika ada self-talk negatif muncul, saya bilang ke saudara saya tadi adalah kayak serigala lapar. Self-talk yang begitu kuat, yang sudah jadi program bahwa ini benar, itu gak mudah untuk dibunuh begitu aja. Butuh proses. Tapi bisa. Karena kalau nggak bisa ya namanya orang sakit, masa nggak bisa sembuh. Kalau nggak bisa sembuh ya selesai deh. Berarti kalau flu nggak bisa sembuh dong. Bisa. Itu bisa sembuh, bisa dibenerin. Tapi memang butuh effort. Karena begitu Anda lawan, kayak serigala lapar, mau dibunuh. Wah, ngelawannya setengah mati. Dia akan menggigit balik. Tapi begitu dihajar terus, lama-lama energinya habis dia. Begitu energinya habis, suddenly gone, hilang. Sesimpel itu. Tapi memang butuh proses. Dan ini tough. Oke, so, balik lagi tadi. Gimana stepnya? Yang pertama adalah ketika ada self-talk negatif, Anda tulis apapun bentuknya. Bahkan yang tadi ya, ketika muncul, Anda mikir positif, kemudian ada pemikiran langsung muncul, wah, pemikiran positif tadi penipuan. Ini Anda tulis. Oke, ini Anda tangkap. Jadi menulis sebenarnya adalah Anda sedang menangkap self-talk tadi. Supaya apa? Supaya Anda aware bahwa ada namanya self-talk negatif yang muncul. Jadi jangan dibiarkan lewat begitu aja, lolos, nggak boleh. Harus cek, kalau sekarang ada kartu vaksin gitu ya. Harus cek bahwa pemikiran ini salah. Cek dulu. Biarin aja, cek dulu gitu. Nah, setelah Anda tulis, maka Anda melakukan analisa sekarang. Ini critical thinking Anda dicek di sini. Apakah pemikiran itu benar? Apakah itu fakta? Atau itu sebuah opini saja? Apa detailnya? Kenapa itu muncul? Apakah semua orang kayak saya? Atau cuma saya seorang dan orang lain enggak? Anda bisa mencari story-story lain, di mana misalkan ada orang melakukan kesalahan sampai banyak, dan ternyata berhasil. I think Thomas Alva Edison menciptakan lampu dengan gagal 9.000 kali. Kalau Anda baru gagal 10 kali, mah nothing ya sebenarnya. Ya kan? Baru gagal sekali, nothing. Apa sih yang nggak pernah ada gagal? Pacaran gagal sekali, emang kenapa? Ada yang gagal 6 kali. Saya pacaran juga, I think 6 kali kayaknya, lupa saya. And finally, I'm good now with my wife, right?
Apakah berarti kalau pacaran putus pacaran sekali, it's the end of the world? Enggak sih. Saya blown up akun trading saya bolak-balik juga. Apakah kalau blown up berarti saya bodoh? I don't care, saya nggak pernah muncul kata bodoh. Yang muncul adalah berarti saya nggak boleh pakai margin yang kegedean. Berarti saya harus pasang risiko yang sesuai. Iya kan? Itu pemikirannya di situ. Jadi urusannya itu di self talk yang membuat mood kita bagus, mood kita jelek, kita melakukan apapun itu. Jadi jangan self talk yang negatif itu diabsorb langsung jadi belief. Ini yang berbahaya. Tapi Anda pertanyakan, bener nggak sih? Kenapa sih ini muncul? Akurasinya gimana? Siapa yang ngomong? Oh, cuma opini saya pribadi. Orang lain bahkan nggak ada yang ngomong kayak begitu terhadap saya. Terus kenapa saya harus beropini seperti itu? Opini kan bisa diubah. Ini urusannya ngomong sama diri sendiri loh. Yang nyinyir itu otak Anda ke diri Anda sendiri. Itu problemnya. Ini kita nggak ngomong orang lain nyinyir. Ini diri Anda nyinyirin diri Anda sendiri. Kan problem nih. Karena kalau orang lain yang nyinyirin, Anda bisa blok dia. Anda bisa nggak ngumpul sama mereka. Tapi kalau ini nyinyirin ke sini, terus gimana caranya? Mau dilepas gitu? This is the biggest problem, guys. Makanya Anda perlu memisahkan antara otak Anda yang nyinyiran sama otak Anda yang berusaha positif. Nah, habis itu, kita breakdown kayak tadi. Kita tulis. Nah, begitu Anda sudah ketemu, oh ini otak yang nyinyir dan sebagainya, Anda tulis 3 hal atau 5 hal nih. Apa yang bisa meng-counter attack otak nyinyir tadi? Create a story. Orang lain bisa kok. Banyak yang bisa. Banyak orang lain yang kayak saya melakukan satu kesalahan dan habis itu bisa. Bahkan ada yang melakukan 10 kesalahan dan habis itu jadi orang sukses. Saya baru melakukan 1 kesalahan. So it's okay. Sementara orang lain kayak gitu. Jadi itu untuk menghajar otak nyinyir tadi sampai dia diam. Jadi kalau Anda biasa menghindar dengan problem di luar sana, kalau di sini Anda nggak bisa menghindar loh, karena ini udah letak benteng Anda terakhir. Kalau di sini Anda menghindar, itu waktu mati. Tapi kalau Anda masih hidup, Anda harus melawan sama otak nyinyir Anda. Kelihatan kok nanti kalau misalkan kayak begitu. Yang bahaya adalah udah di sini nyinyiran ke diri sendiri, kemudian diprojek ke orang lain. Orang lain ngelakuin apa dinyinyirin juga. Ini problem juga. Kenapa banyak orang nyinyir? Karena dia di otaknya nyinyir sama diri sendiri sebenarnya. Tapi begitu keluar lain, dia project juga. Nah, this is another case. Tapi kita sekarang lagi fokus gimana caranya Anda supaya di dalam ini benar dulu. Ya, jadi itu aja stepnya. Pertama ditulis, negatifnya apa. Anda mau ubah jadi positifnya apa. Kasih story-story positif. Kalau perlu story-story positif, ditambah emosi. Ditambah kayak, oke, kalau misalkan kayak orang lain gagal 10 kali dan akhirnya jadi orang sukses, rasanya jadi orang sukses itu gimana ya? Happy, excited, menyenangkan, atau apa ya? Nah, itu munculkan tuh. Emosi itu munculkan tuh. Supaya si otak nyinyir tadi yang negatif tadi itu tidak mendominasi mood Anda. Nah, sekarang, kalau ini kan permainan nih sekarang nih, antara otak nyinyir dan otak tidak nyinyir nih. Kalau misalkan ini jadi battle kayak begini, ya, Anda sekarang jadi tahu, kepiawaian Anda menggunakan otak. Ini kan tinggal milih ya sebenarnya ya. Kalau ini Anda aja kesulitan, berarti Anda belum piawai menggunakan otak. Banyak orang berpikir bisa mikir, bisa menggunakan otak. Tapi ternyata ketika di challenge kayak begini, nggak bisa pakai otak. Lah kan lucu ya. Tapi kalau dibilang Anda nggak bisa pakai otak, Anda marah. Tapi kalau disuruh buktiin udah bisa pakai otak, ternyata nggak bisa buktiin kalau Anda bisa pakai otak. Oke, guys, so video ini quite challenging buat Anda yang pertama kali, apalagi yang pertama kali menganalisa, bahkan kadang-kadang nggak tahu self talk-nya muncul. Wah, ini benar-benar tidak aware terhadap sebuah self talk. Ini lebih dangerous lagi karena self talk kita ada 60.000 self talk setiap hari lewat cepet banget, kayak mau mandi sekarang atau 5 menit lagi ya, atau mau pakai baju merah atau bajunya yang pakai biru. Kalau pakai sandal kiri dulu, makanan dulu ya. Saya mau bangun jam berapa? Banyak banget, guys. Mau makan siang nanti makan siangnya apa ya? Mau makan sama siapa ya? Enaknya sekarang nggak ya? Aku panggil nggak ya orang tua aku? Atau aku WA aja? Banyak banget. Itu lewat aja cepet banget itu kan. So 60,000 thinking setiap hari. Bayangin, kalau Anda nggak nyadar sama sekali, terus diri Anda di-drive oleh mayoritas dari 60.000 itu negatif semua. Ya Anda tahulah hasilnya. Hidup orang nyinyir, hidup otak nyinyir. Kita nggak nyebut orang ya, kita ngomongnya hidup dari bukan seorang lagi, chicken yang nyinyir di kepala Anda. Ini tahulah ujungnya mau kemana. So, apakah itu yang menjadi goal dari hidup Anda? Saya balikin ke Anda. Thank you so much for watching this video. See you in the next one. Bye-bye.